Pertengahan 2024, seorang dokter muda, mahasiswi program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Kedokteran Undip Semarang, Jawa Tengah, ditemukan tewas di kamar kosnya. Saat olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan sejumlah obat-obatan serta buku harian korban yang berisi keluhan karena mendapat tekanan dari seniornya. Menurut polisi, korban menyuntikkan obat penenang ke tubuhnya. Polisi juga berkoordinasi dengan pihak Universitas Diponegoro atau Undip Semarang dan RSUP Dr. Karyadi untuk melanjutkan penyelidikan kasus ini. Sementara itu, pada saat itu pihak Undip Semarang membantah adanya perundungan yang diterima korban sebelum ditemukan tewas. Dari hasil investigasi internal kami bahwa itu tidak benar, ya, jadi bukan dari perundungan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi buka suara terkait kasus ini. Muhadjir menegaskan pendidikan yang diberikan oleh senior harus mengutamakan etika dan mengingatkan setiap organisasi profesi agar tidak melakukan praktik senioritas yang merugikan mahasiswa. Menurut saya semua organisasi profesi, semua pekerjaan profesional itu pasti menghendaki adanya struktur senioritas hierarki senioritas itu, karena misalnya fakultas kedokteran itu profesi dokter itu tidak bisa dihindari, karena misalnya nanti untuk uji kompetensi itu harus dilakukan oleh dokter senior. Disitulah senioritas pasti berlaku. Cuman memang harus ada etika, ada norma yang betul-betul ditegakkan di dalam profesi-profesi itu, termasuk kedokteran. Selain itu, pemerintah juga telah memiliki undang-undang kesehatan yang dapat mengatur dan mengintervensi praktik senioritas agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Pada saat itu, polisi kembali melakukan penyelidikan di kamar kos dokter muda PPDS Undip yang ditemukan tewas di kamar kosnya di Jalan Lempong Sari Raya, Semarang. Dari lokasi tersebut, polisi menyita CCTV dan rekamannya. Selain memeriksa rekaman CCTV, polisi juga menyelidiki kamar yang ditempati oleh dokter PPDS tersebut. Dari penyelidikan sementara, polisi menemukan sejumlah obat-obatan, termasuk jarum suntik yang masih terisi cairan diduga obat anestesi. Sementara itu, dari hasil visum diperoleh juga keterangan korban meninggal akibat mati lemas. Namun, polisi tidak melakukan otopsi karena adanya permintaan dari keluarga korban dan tidak ditemukan tanda kekerasan di tubuh korban. Polisi juga terus melakukan koordinasi dengan pihak Undip untuk melanjutkan penyelidikan kematian dokter muda ini. Kasus ini menyisakan luka dalam dunia pendidikan kedokteran Indonesia. Reformasi seakan menjadi harga mati, terlebih dalam praktik senioritas yang dapat merugikan para peserta didik. Apakah reformasi yang diidamkan akan berbuah nyata? Ya pemirsa, Anda kembali lagi di One on One bersama saya Anita Dewi dan juga Ketua Pengurus Besar IDI nih, Dr. Slamet Budiarto. Dokter, ini kita tadi sudah bahas terkait dengan sistem yang berjalan di IDI sendiri dan juga skala besar di dunia kedokteran. Dan dok, selama ini kan mungkin nih masyarakat nih image-nya semakin ke sini berpikir bahwa kalau pengen berobat ke dokter itu, mohon maaf ya, image-nya kadang-kadang biayanya mahal nih dok. Ini sebenarnya kalau untuk dari IDI dok, bisa nggak sih ada upaya untuk menekan biaya pendidikan tersebut agar menjadi solusi kolaboratif begitu, entah dengan pemerintah agar menjadi lebih rendah atau turun lah paling tidak angkanya dok? Ya memang ini masalah besar dok, biaya pendidikan dokter, karena efeknya sangat damage-nya besar yang berakibat pada setelah lulus. Jadi ini harus menjadi perhatian pemerintah bahwa pendidikan dokter itu merupakan pendidikan untuk tenaga kesehatan strategis. Karena stabilitas ketahanan kesehatan nasional itu kan, kalau kesehatan kan dokter lah. Di rumah sakit kan orang cari dokter, di klinik orang cari dokter. Nah,
artinya bahwa pemerintah harus hadir. Dulu waktu saya sekolah ya, masuk kedokteran 91 itu, saya SPP saya 1/5 gaji ayah saya sebagai pegawai negeri. Nah, sekarang mungkin 5 kali lipat dari gaji pegawai negeri. Nah, ini kan artinya harus ada subsidi yang dari pemerintah kan. Pendidikan, kesehatan itu kan utama. Sebuah negara bagus dan tidak kan dilihat dari SDM-nya. SDM-nya itu ya pendidikan dan Kesehatannya. Yang kedua, sekarang hampir 80-90% pasien itu sudah di cover BPJS. Iya, betul. Dengan segala kekurangannya, BPJS ya bermanfaat untuk rakyat. Kita kalau berobat di Malaysia, di Singapura, di Eropa itu ketemu dokter spesialis itu bisa butuh waktu 2 minggu. Paling untuk cepat. 2 minggu paling Iya. cepat, Dok. Terjadwalnya. Bisa sebulan, bisa 2 bulan. Nggak bisa langsung. Nah, di kita, hari ini kita minta rujukan ke puskesmas, nanti siang bisa ketemu dokter spesialis. Atau besok bisa ketemu spesialis. Di Malaysia kenapa bisa terjadi seperti itu, Dok? Karena mereka sistem rujukannya ketat. Memang betul-betul dibagi, misalnya dokter spesialis ya maksimal meriksa misalnya 20 pasien misalnya. Jadi ada batas maksimalnya jadi ya. antara kualitas dan kuantitas inilah yang menjadi dilema di Indonesia. Indonesia baru taraf kuantitas. Kuantitas itu artinya seorang pasien ketemu dokter spesialis bisa setiap saat, tapi resikonya dia diperiksa dalam waktu yang singkat. Gitu loh. Kenapa singkat? Karena pasiennya sangat banyak. Gitu loh. Di luar negeri dibatasi. Satu pasien misalnya diperiksa 30 menit. Kalau kita mungkin 7 menit, 10 menit, ya kan? Nah, kenapa dia 30 menit? Karena dibatasi. Waktu. Sehari misalnya dokter spesialis meriksa 20. Kita sehari bisa 30, bisa 50, bisa 100. Begitu kita batasi, terjadi keramaian. Ya, masuk medsos, nih kok dokternya begini. Tidak bersedia gitu untuk Iya, tidak bersedia, ditolak kan gitu kan. Jadi seperti itu. Itu yang masyarakat belum tahu nih, Dok, sebenarnya sistem itu yang terjadi. Ini gitu sistem. Mau kualitas atau mau kuantitas. Indonesia baru taraf kuantitas. Iya kan? Yang penting seorang dokter butuh dokter spesialis, dirujuk dari dokter umum, dia bisa ketemu itu aja. Tapi memang resikonya itu tadi, sebentar. waktu periksanya hanya singkat ya, Dok? Singkat, tidak seperti di luar negeri. Yang kedua, pembiayaannya kecil. Pembiayaannya kecil. Sehingga yang diterima oleh dokter spesialis tersebut? Yang diterima oleh seorang dokter, gitu loh. Mungkin jasa medik atau jasa konsulnya 1/5 dari pasien umum di luar BPJS, atau mungkin 1/8, 1/10-nya. Nah, makanya saya mengapresiasi ke dokter Indonesia dengan dibayar hanya segitu, dia tetap aktif melayani pasien, gitu. Tidak membeda-bedakan. Karena dokter di luar itu sudah tidak memikirkan lagi. Tidak memikirkan, gitu. Dia akan fokus terhadap pasiennya ya, Dok. Dokter Indonesia dibayar sangat kecil, dia ikhlas melayani. Jadi melihat sisi dokter jangan dari sisi negatifnya doang. Ratusan dokter melayani pasien BPJS. Itu dari Sabang sampai Merauke, ya kan. Hanya sekian persen lah yang pasien umum gitu loh. Ya, memang ini harus kita apresiasi untuk dokter-dokter kita. Jadi masyarakat atau pemerintah atau DPR harus melihat yang besar itu tadi, gitu. Oh, dokter Indonesia dibanding di Penang, di Malaysia dibodoh-bodohin, dokter Indonesia bodoh, nggak bisa mendiagnosa. Bagaimana bisa mendiagnosa dengan waktu yang kualitasnya belum tercapai, gitu loh. Padahal kalau di dalam teori ini anamnesa itu wawancara. Kalau lama itu sudah bisa 70% mendiagnosa sebelum pakai alat-alat lain. Asal ada waktu ya. Asal ada waktu itu tadi ya, Dok, ya. Sementara ini di Indonesia yang terjadi adalah prakteknya hanya singkat untuk bertemu dengan dokter spesialis sendiri. Kedua, alat kesehatannya lebih canggih di luar negeri. Kenapa? Ya karena di sana nggak ada pajak kan untuk obat dan alkes.
Jadi sistem ini benang kusut ini harus diuraikan. Gitu. Pangkal masalahnya di mana? Gitu. Mengurai benang kusut dari sistem tersebut. Dok, selain biaya yang tinggi nih dok, sejumlah tradisi dalam dunia pendidikan kedokteran ini juga dianggap cukup menekan begitu ya dok ya. Lalu bagaimana untuk IDI sendiri melihat hal tersebut dok? Maksudnya menekan gimana? Gimana ya dok? Yang menekan itu lebih kepada pingin sekali dok gitu kan untuk menjadi dokter. Iya, untuk pendidikan itu. Apakah ada solusi sendiri dok dari IDI gitu? Terhadap profesi dokter itu sangat tinggi sekali. Sekarang ada 117 fakultas kedokteran. Jumlah dokter umum sudah melebihi dari kapasitas. Sudah kurang lebih 1 banding 1.700. 1 banding 1.700. Padahal idealnya itu 1 banding 3.000 sampai 5.000 penduduk. Ini sudah 1 banding 1.700. Artinya dokter umum sudah berlebih. Mungkin distribusinya ada puskesmas yang belum ada dokternya, itu masalah lain. Tapi dari sisi jumlah sudah cukup, lebih dari cukup. Tapi FK-nya banyak, peminatnya juga banyak. Di pendidikan dokter itu kan mengemukakan etika, kita menghormati guru kita, menghormati senior kita, penuh tekanan. Itu karena untuk tadi agar menghadapi pasien bisa dengan baik, dengan optimal. Jadi gitu. Ketimbangan distribusi dokter di Indonesia masih menjadi masalah serius yang perlu dapatkan perhatian. Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah dokter di Indonesia pada tahun 2023 telah mencapai 183.694 orang. Namun, rasio dokter terhadap penduduk masih rendah, hanya 0,65 per 1.000 penduduk. Jauh dari standar Organisasi Kesehatan Dunia yang menetapkan rasio ideal 1 dokter per 1.000 penduduk. Sementara itu, dokter umum berada pada posisi terbesar, mencapai 139.510, sedangkan dokter spesialis hanya terdapat sekitar 25.000 orang di seluruh Indonesia. Ini artinya jumlah dokter spesialis yang tersedia belum mampu menanggung kebutuhan penduduk di beberapa wilayah terpencil dan terbatas. Distribusi dokter di Indonesia tidak merata. Data menunjukkan bahwa 70% dokter terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara 30% dokter tersisa di luar Pulau Jawa. Kesenjangan ini membuat wilayah di luar Jawa, terutama daerah terpencil dan perbatasan, kesulitan untuk mendapatkan layanan kesehatan yang cukup. DKI Jakarta sebagai ibu kota memiliki rasio dokter yang pada tahun 2023 naik menjadi 1,97 per 1.000 penduduk. Namun, di beberapa wilayah seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur, rasio dokter jauh lebih rendah. Di Papua, rasio dokter hanya 0,2 per 1.000 penduduk. Sedangkan di Nusa Tenggara Timur terdapat 0,22 dokter per 1.000 penduduk. Baik dok, kalau untuk tingkat kelulusan dari UKM PPD, ini kan masih rendah dok ya. Apa penilaian IDI terhadap kualitas lulusan kedokteran saat ini dok? Dokter itu learning by doing. Artinya seorang dokter semakin pandai, semakin doing. Karena banyak jam terbangnya gitu ya dok? Jam terbangnya tinggi. Berapa ribu jam. Jadi nggak bisa ditentukan oleh satu ujian hari itu juga. IDI sudah mengusulkan kepada Kemendikti agar ujian UKM PPD itu tidak menentukan lulus atau tidak, tapi itu menilai apakah FK-nya bermutu atau tidak. Karena kan dokter tidak dilatih 1 hari ujian dia pintar atau dia tidak gitu. Saya seorang dokter kandungan atau dokter mata, sehari saya operasi mata 10, udah sekian 5 tahun 10 tahun itu saya semakin pandai seperti pilot. Ribuan jam terus semakin pandai. Learning by doing itu tadi ya dok ya. Ya kan? Bukan by ujian, bukan. Pandainya bukan by ujian. Jadi UKM PPD harus segera disempurnakan. Bisa aja menyatu, misalnya saya
koas masuk penyakit dalam, ya udah ujiannya di situ. Ujiannya di situ. Masuk anak ya ujiannya di situ. Nah ini dikumpulin di belakang, banyak yang lulus. Padahal negara butuh dokter. Ini harus diperbaiki. Harus diperbaiki. Kalau enggak ya repot, gitu loh. Jadi salah ya dok, itu sebenarnya nggak bisa jadi acuan untuk menilai kualitas dari tingkat kelulusan itu tersebut, nggak bisa. Harusnya pabriknya yang dinilai, untuk menilai pabriknya ini bermutu atau enggak. Tapi itu harus jalan keluar. Dan ini masih jadi akan salah satu pembahasan ID ke depannya ya? Ini jadi masalah nasional. Ya, kan ada yang 5 kali, 10 kali nggak lulus, 3 kali nggak lulus. Karena begini, tidak lulus sekali bisa belajar lagi. Ya, betul. Lulus 2 kali masih bisa belajar lagi. Begitu tidak lulus 3 kali, dia udah stres. Belajar apapun nggak akan lulus. Iya, karena itu perlu dibantu. Iya kan, sudah stres. Jadi itu harus dicari cara dirubah tadi caranya ya. Baik, dokter, kalau banyak cerita nih ya budaya senioritas ataupun feodalisme yang menekan di lingkungan pendidikan kedokteran, dok. Nah, apakah ID memandang hal ini tuh sebagai hal yang serius, dok? Masa lampau bisa seperti itu, feodalismenya tinggi sekali, masa lampau. Sekarang sudah generasi Z, ya. Sudah mulai berubah, sudah egaliter. Kemudian kalau dulu kita ke dosen itu harus dianggap sebagai dewa, sekarang enggak. Sekarang setara, diskusi biasa kan itu. Zaman dulu seorang dokter diminta teleponnya oleh pasien nggak mau. Sekarang yang dokter-dokter yang baru itu malah meninggalkan nomor telepon. Ya, ini nomor telepon saya. Bisa dihubungi setiap saat. Itu perkembangan zaman. Kan kita dulu memang zaman Belanda itu feodalismenya luar biasa. Tapi di negeri Belanda sekarang sudah nggak ada feodal. Justru ya. Dan kita sudah mengarah pada egaliter tadi. Jadi sudah feodalnya sudah terkikis, gitu. Jadi insya Allah ada perbaikan. Tapi kalau etika, karena menjunjung tinggi guru-guru kita, menjunjung tinggi sejawat, itu tetap ada. Karena itu ketentuan dunia. Ketentuan dunia. Sejawat bagi saudara kandung kan gitu. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali lagi tetaplah di One on One.